Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM 2120202202. Di sini saya akan mengerjakan tugas psikologi yang diampu oleh dosen Ibu Usna Lutfiah NPD. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama ialah perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Satu, pengertian. Perkembangan ialah proses pertumbuhan yang bersifat kualitatif dan tidak bersifat kuantitatif. Di sini maksud dari kualitatif tersebut ialah perkembangan ini berfokus pada bidang fungsi-fungsinya, tidak melainkan dengan kuantitatifnya, yaitu kondisinya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, perkembangan ialah tentang pertumbuhan yang seperti contoh ialah dari panjang menjadi kecil menjadi panjang, dari redup menjadi terang, dan lain-lain. Seorang ahli interaksionisme Piaget 1947 berpendapat bahwasanya perkembangan mementingkan perkembangan intelektual dan moral yang saling berhubungan. Maka dipandang dengan intelektual anak, perkembangan berjalan melalui stadium fun membawa anak dari tingkatan struktur yang lebih tinggi. Dan juga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan melibatkan aspek 1. Pengenalan, 2. Tujuan sosial, yaitu penanaman nilai-nilai melalui pendidikan dan belajar, 3. Kematangan yang dilakukan oleh individu dalam setiap aktivitasnya. Yang kedua ialah aspek yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan tersebut. Stabilitas dan perubahan juga terjadi pada berbagai ranah atau dimensi diri, dan ada 3 aspek perubahan yang saling terkait dan tak lepas dari perkembangan maupun pertumbuhan. Di antaranya ialah aspek fisik. Ya, segala yang dapat mempengaruhi domain perkembangan lainnya adalah pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensorik, motorik, dan juga kesehatan merupakan dari perkembangan fisik tersebut. Dan juga 2 ialah aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dan stabilitas dalam kemampuan mental, perhatian, ingatan, bahasa, pemikiran, logika, dan kreativitas. 3 ialah aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah perubahan dan stabilitas dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Perkembangan inilah yang dapat mempengaruhi fungsi fisik dan kognitif. Kecemasan menghadapi masalah misalnya dapat berakibat pada penurunan prestasi. Dukungan sosial dapat menolong seseorang untuk menghadapi potensi efek negatif stres terhadap kesehatan fisik dan mental. Yaitu selanjutnya ialah C, fase-fase perkembangan. Ialah 1. Fase anak, umur 0 sampai 3 tahun. Pada fase ini terjadi tros pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya akan kemampuan berkemauan sehingga ia mau menguji kemampuannya itu sendiri. 2. Fase keserasian sekolah dari umur 3 sampai 13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat tros kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama pada orang tuanya. Gejala ini sebenarnya merupakan gejala yang biasa sebagai akibat kesadaran fisiknya, seperti sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain. Yang ketiga ialah fase kematangan umur 13 sampai 12 tahun. Yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala tros kedua, anak ini mulai menadari kekurangan-kekurangan dan kelebihannya yang dihadapi dengan sikap yang sewajarnya. Dan D ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Yaitu pertama, faktor nativisme. Nativisme merupakan kata dasar dari bahasa Latin, yaitu natus yang artinya lahir atau nativisme yang mempunyai arti kelahiran, pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Jadi tokoh utama aliran ini bernama Arthur
Sopomen Paper dari tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman. Aliran filsafat nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Karena para ahli aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawanya. Aliran nativisme ini mengemukakan bahwa manusia yang baru lahir telah memiliki bakat dan pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang takdir demikian. Manakala pembawanya itu baik pula anak itu kelak. Begitu pula pada masa kedewasaannya. Oleh karena itu, menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Jadi mereka berpendapat bahwasanya pendidikan atau kemampuan orang tersebut bersifat otodidak, tidak dilandaskan oleh faktor-faktor yang lain seperti sekolah, belajar, dan lain, namun melainkan dari anak itu sendiri. Menurut saya pahami. Yang kedua ialah empirisme. Aliran empirisme merupakan kebalikan dari aliran nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran empirisme berpendapat bahwasanya perkembangan individu tersebut sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan dan pendidikan, sedangkan faktor pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Jadi aliran ini berpendapat bahwasanya segala kemampuan individu tersebut tergantung pada lingkungan dan pendidikannya. Namun faktor dari keturunan atau apapun itu yang bersifat pribadi itu tidak berpengaruh terhadap kemampuan individu tersebut. Karena mereka aliran empirisme ini berpendapat bahwasanya segala kemampuan dan juga tolak ukur kemampuan individu tersebut bergantung pada lingkungan dan pendidikannya. Yang ketiga, teori konvergensi. Bisa dilihat dari teori nativisme dan empirisme merupakan teori-teori yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Nativisme sangat menitik beratkan pada keturunan atau pembawaan, sedangkan empirisme menitik beratkan pada pendidikan dan lingkungan. Berhubungan dengan hal tersebut, adanya usaha untuk mengembangkan teori ini menjadi teori konvergensi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak lahir, faktor endogen maupun faktor lingkungan, termasuk pengalaman dan pendidikan, faktor eksogen. Aliran ini menghubungkan arti hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai pengaruh dalam perkembangan tersebut. Tokoh aliran ini Louis William Stem 1871, seorang filosof sekaligus psikolog Jerman. Dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada pembawaannya saja, tetapi berpegang pada kedua faktor yang sama pentingnya. Jadi aliran ini berpendapat bahwasanya dua dua-hal tersebut seperti pendidikan, lingkungan, dan juga faktor pembawaan itu sama-sama pentingnya. Jadi dari kedua teori yang kita bahas sebelumnya, di sini teori konvergensi menganggap bahwasanya kedua hal itu penting dan harus dibutuhkan, harus ada untuk membentuk karakter atau kemampuan individu tersebut. Yaitu selanjutnya materi kedua ialah tentang belajar. Pengertian belajar sendiri ialah suatu proses atau kegiatan yang terjadi pada semua orang yang berlangsung seumur hidup. Dari proses belajar ini akan ada hasil yang ditimbulkan, yaitu beberapa perubahan tingkah laku pada diri individu. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan dalam aspek pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, dan sikap efektif. Menurut Ernest R. Hilgard dalam Introduction to Psychology mengartikan belajar sebagai suatu proses perubahan kegiatan atau reaksi terhadap lingkungan. Hasil dari proses belajar tersebut adalah bertambahnya ilmu pengetahuan, adanya penerapan pengetahuan, muncul kemampuan baru pada peserta didik, atau perubahan tingkah laku berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Belajar memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1.
adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku tersebut bersifat kognitif, keterampilan maupun nilai dan sikap efektif. Dua, perubahan ini tidak berlangsung saat saja, melainkan menetap atau permanen. Ketiga, perubahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 4, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik ataupun kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya proses belajar, yaitu 1. Untuk mendapatkan pengetahuan, 2. Penanaman konsep keterampilan, 3. Pembentukan sikap. Yang selanjutnya ialah bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk yang umum yang dijumpai dalam proses belajar antara lain ialah belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, belajar pengetahuan, dan lain-lain. Yaitu D. Manfaat belajar. Berdasarkan hasil belajar peserta didik dapat diketahui kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat keberhasilan pendidikan dalam sekolah. Hasil terbelajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat untuk belajar, dapat menumbuhkan kebiasaan diri pada orang tersebut. Dengan belajar dapat menumbuhkan motivasi pada diri orang tersebut. Dengan belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan. Selanjutnya dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Selanjutnya dapat menambah keterampilan pada diri kita. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1 ialah faktor internal. Satu faktor internal yaitu faktor psikologis, faktor fisiologis. Setelah itu yang kedua ialah faktor eksternal atau eksogen yang diliputi oleh lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah teori belajar. Teori belajar adalah suatu landasan di mana terjadinya proses belajar yang menentukan terbentuknya kondisi untuk belajar tersebut. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapai tujuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya B. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap olah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya menuduhkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif respons atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Jadi bisa disingkatkan atau disimpulkan bahwasanya teori behaviorisme ini adalah teori belajar secara otodidak. Yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Gagne. Dari ketiga peneliti ini
Masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan kepada aspek pengolahan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Rooney bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Karakteristik belajar kognitif ialah belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola edukatif dan indukatif. 4. Intrinsik motivasi sehingga tidak perlu stimulus siswa. Yang selanjutnya ialah yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menentukan penemuan. 6. Guru memfasilitasi terjadinya insight. Dapat disimpulkan bahwasanya teori kognitivisme ini ialah teori belajar yang dimana murid berperan sekitar 50% dan juga di sini guru hanya sebagai atau fasilitator atau memfasilitasi sebagai memfasilitasi. Nah, jadi di sini guru itu masih diperlukan atau masih membutuhkan guru dengan ruang lingkup hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlihat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Dalam perkembangan kemudian, teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif, Piaget, yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Proses tersebut dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut. Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan sesuai dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. 2. Konstruksi makna merupakan satu proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Yang ketiga, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, mereka lebih berorientasi pada pengembangan berpikir dan pemikiran dengan cara membentuk pengertian yang baru. Yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu semata seseorang dalam keraguan yang melangsang pemikiran lebih lanjut. Yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Yang keenam, hasil belajar siswa tergantung pada apa yang sudah diketahuinya. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar konstruktivisme ini adalah teori di mana siswa menggali sendiri atau mencari tahu informasi itu sendiri atau membuat pembahasan sendiri dan dipecahkan dengan sendirinya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Yang selanjutnya teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere, artinya menghubungkan atau saling menyatukan satu sama yang lain. Menurut William Stern, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan.
William Strand juga menyatakan bahwa inteligensi sebagian besar dengan didasar dan turunan. Pendidikan dan lingkungan tidak begitu berpengaruh pada inteligensi seseorang. Alfred Binet merumuskan bahwa inteligensi terdiri dari pengertian dan comprehension, pendapat atau invensian, pengarah, dan kritik. Jadi inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang tersebut berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu. Selanjutnya yaitu teori-teori inteligensi, satu teori faktor, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori inteligensi majemuk, yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Satu, pembawaan, kedua, kematangan, ketiga, pembentukan, empat, minat dan pembawaan yang khas, lima, kebebasan. Yang selanjutnya D, ciri-ciri perbuatan inteligensi. Satu, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Yang kedua, perbuatan inteligensi sifatnya bertujuan. Dan yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung satu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Yang keempat, keterangan pembacaan harus dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, dalam perbuatan intelijen seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Yang keenam, perbuatan yang intelijen bercirikan kecepatan. Yang ketujuh, membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya pengukuran tes inteligensi dan manfaatnya. Dapatkah inteligensi atau kecerdasan itu diukur? Bagaimana kita dapat menentukan cerdas tidaknya seseorang? Salah satunya ialah dengan menggunakan tes yang disebut tes inteligensi. Adapun orang yang berjasa menemukan tes inteligensi adalah dokter bangsa Prancis yaitu Alfred Binet dan pembantunya T. Henry Simon di tahun 1904. Yaitu materi selanjutnya ialah motivasi. Pengertian motivasi itu sendiri ialah daya batin atau dorongan seseorang dari seseorang ke seseorang yang lainnya untuk melakukan sesuatu. Menurut Hamalik 2010 menyatakan bahwa motivasi pada semua gejala yang terkandung dalam stimulasi ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya belum ada gerakan menuju ke arah tujuan tersebut. Kemudian Bropi 2004 menyatakan bahwasanya motivasi ialah belajar lebih mengutamakan respon kognitif, yaitu kecenderungan peserta didik untuk mencapai aktivitas akademik yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut. Yaitu materi selanjutnya ialah memori. Memori disebut juga ingatan, ialah suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah dilampau. B. Tahap memori. Secara singkat, memori memiliki 3 tahap: proses perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Perekaman disebut recording adalah pencatatan informasi melalui respon indera dan sirkuit syarat internal. Penyimpanan storage. Proses yang kedua adalah menentukan berapa lama informasi itu berada berserta kita dalam bentuk apapun dan di mana. 3. Pemanggilan kembali, retrieval. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang telah disimpan. Yaitu yang selanjutnya ialah bentuk informasi. Informasi terdapat beberapa bentuk, yaitu rekognisi, recall, reproduksi, dan performance. D. Jenis memori. 1. Memori jangka pendek dan kedua memori jangka panjang. Yang selanjutnya lah E. Beberapa teori tentang memori, teori tentang aus, teori tentang interference, dan juga teori tentang pengolahan informasi.
Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.